Dahulu kala, di desa terpencil, tinggallah seorang bapak dan anaknya bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub sudah ditinggal ibunya sejak ia masih kecil. Suatu hari, mereka sedang bekerja di kebun. Jaka, sini nak. Kita istirahat dulu nak. Sebentar Pak, Jaka kerjakan ini dulu. Bapak saja yang istirahat. Duh, beruntung sekali aku punya anak seperti Jaka. Memang darah muda, tetap semangat. Jaka, Ya, ayo Pak. nak, kita pulang. Ini bawa Yuk, baik Pak. waktu udah sore lalu. Ayo, kita ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka beristirahat dan berbincang-bincang. Jaka, Ya Pak. begini nak. Bapak ada yang ingin bicarakan sama kamu. Ya apa Pak? Sebenarnya perasaan Bapak ini sungguh gundah nak. Bapak ingin sekali meminang cucu dari kamu, Jaka. Tapi Jaka belum siap menikah Pak. Lagi pula, kan kamu sudah dewasa, Jaka. Bapak udah sakit-sakitan. Bapak takut nanti ketika kamu sudah menikah, Bapak tidak ada di samping kamu. Jangan bicara seperti itu Pak. Bapak mungkin perlu istirahat saja dulu. Di kayangan terlihat 7 bidadari cantik sedang meminta izin ke ayahanda untuk pergi ke Mayapada. Wah, hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi, pori-poriku seperti tertusuk air. Rasanya sejuk sekali. Tertusuk bagaimana? Ah, kamu ini aneh-aneh aja. Yang ada, pisau itu menusuk. Mana yang lain? Ayo kita coba mencarinya di halaman. Suasana di taman, bidadari 5 menghampiri bidadari 4, 3, 2 yang sedang duduk di taman sambil bercengkrama. Kakak, Ya, adikku. kamu pagi hari ini harum sekali. Iya kak. Kak, ayo kita pergi ke Mayapada. Wah, ide bagus tuh. Kebetulan kita sudah lama kita ke Mayapada. Ya udah, nanti kita bicara dulu kepada kakak tertua ya. Ketika yang lain sedang berkumpul, bidadari 1 terlihat sedang merawat bunga. Lalu, para adik-adiknya menghampirinya untuk mengajak ke Mayapada. Kakak, adik-adik bidadari ingin pergi ke bumi. Mereka ingin pergi mandi ke bumi katanya. Iya kak, ayo kita pergi ke bumi yuk kak. Kami ingin rindu mandi di sana kak. Iya, Kak. Ayo kita pergi sekarang, Kak. Ayo kita ajak bidadari yang lain. Mereka pasti di taman. Iya, sebentar ya. Kakak meminta izin dulu kepada ayahanda. Kalau ayahanda mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Baik, Kak. Di ruangan istana, terlihat raja sedang menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Ayah, saya dan adik-adik mohon izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu ingin sekali mandi di sana. Pergilah nak, tapi ingat, sebelum matahari terbenam, kalian harus sudah kembali ke istana. Iya, Ayah. Kami semua mengerti.
Kami akan kembali ke istana sebelum matahari terbenam, Ayah. Baiklah, berhati-hatilah nak. Baik, Ayah. Suatu ketika, Jakatarup sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil mencari kayu bakar. Tanpa disengaja, Jakatarup mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda. Sepertinya saya mendengar suara sayup-sayup wanita. Di mana ya? Wah, ternyata di sini ada 7 bidadari cantik. Mungkin salah satu dari mereka adalah jodoh. Jakatarup berjalan mendekat menuju danau. Kemudian ia tak sengaja menemukan selendang para bidadari tersebut yang tergeletak berserakan. Setelah ia melihatnya, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Lebih baik saya ambil saja satu selendangnya ini. Keenam bidadari cantik itu pun meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Selendang Nawang Wulan masih belum ia temukan. Nawang Wulan merasa kesepian dan menangis. Adik-adikku, cepat kita kembali ke kayangan sekarang. Matahari sudah hampir terbenam. Baik, Kakak. Selendangku di mana? Di mana kamu meletakkannya? Tadi aku meletakkannya di sini bersama selendang yang lain. Bagaimana ini? Selendang adik nama Bulan tadi ada di sebelah selendangku. Aku sudah berusaha mencoba mencarinya, tapi tak kutemukan juga. Iya, aku juga sudah coba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Kita tidak bisa terusan di sini. Sini, Dek. Kita harus kembali ke kayangan sekarang juga. Maafkan kami, adik Nawang Wulan. Mungkin sudah takdirnya adik untuk tinggal di Mayapara. Terus bagaimana aku di sini, Kak? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, adik Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, adik Nawang Wulan. Jakatarup pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mendekati Nawang Wulan dan menghiburnya. Wahai gadis cantik, mengapa engkau menangis di sini sendirian? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Oh, kayangan. Jadi kamu seorang bidadari. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan melukaimu. Daripada kamu tinggal di sungai seperti ini, mending kamu ke rumahku saja. Benarkah? Ya, Terima kasih. ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang sangat cantik. Perkenalkan, aku Jaka. Dengan senangnya, Nawang Wulan mengikuti Jakatarup menuju rumahnya. Ia menerima ajakan Jaka karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bapak, Pak, ini Jaka, Pak. Ayo cepat ke sini. Pak, jangan lihat-lihat seperti itu, Pak. Ini Wulan. Siapa nak? Wulan. Wulan, Ya, calon menantu Bapak. calon mantu bapak. Iya, Pak. Benar nak? Benar, Pak. Ayo nak, sini masuk nak. Kakak-kakak dari Nawang Wulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawang Wulan. Ketakutan mereka pun akhirnya benar-benar terjadi. Kemana adik kalian Nawang Wulan?
Kemana dia? Kenapa tidak ikut bersama kalian? Maafkan kami ayah, adik Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ayah, selendang adik Nawang Wulan tidak kunjung kami temukan, meskipun kami sudah mencarinya. Ayah kecewa pada kalian. Kalian tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami ayah. Sudahlah, tidak ada gunanya terus menyalahkan kalian. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Hari demi hari antara Jaka dan Nawang Wulan pun berlalu. Mereka saling menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi ada pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Arya. Arya terus berusaha menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka. Jaka, Ya, ada apa? ada yang ingin saya tanyakan padamu. Apa? Apakah kamu tidak pernah curiga pada istrimu? Apa masalahnya? Bukankah selama ini istrimu melarang membuka bakul untuk memasak nasi? Ya, memang benar. Tapi apa masalahnya? Apakah kamu tidak pernah curiga kenapa beras di rumahmu tidak pernah habis, seolah-olah tidak pernah dipergunakan? Apakah kamu sudah bahagia mendapatkan istri secantik Nawang Wulan? Pada saat Jaka pulang, ia melihat istrinya Nawang Wulan sedang memasak. Dinda, Akang pulang. Iya Kang, rupanya Akang sudah pulang. Ya, memangnya kenapa Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa? Tolong jadikan api ini, aku sedang memasak nasi. Baiklah Dinda. Memangnya Dinda mau kemana? Aku hendak ingin mencuci pakaian di sungai. Baik Dinda. Tapi ingat, Akang tidak boleh membuka kukusan ini. Akang harus ingat janji Akang. Tenang saja Dinda. Akang tidak akan lupa dengan janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat perkataan temannya yaitu Arya. Karena hatinya dipenuhi rasa penasaran, Jaka Tarub pun membuka tutup kukusan yang ada di depannya. Wah, ternyata Dinda Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi saja. Pantesan saja padi di lumbung masih banyak. Sepulang mencuci pakaian di sungai, Nawang Wulan pun pulang ke rumah. Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawang Wulan curiga pada suaminya karena setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka kukusan itu hingga kesaktiannya hilang. Akang, Ya Dinda. apakah Akang membuka tutup kukusan tadi? Oh, tidak Dinda. Akang harus segera pergi ke ladang hari ini. Baiklah Akang. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu hari Nawang Wulan menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya yang telah menyembunyikan selendangnya. Ternyata Jaka Tarub telah menyembunyikan selendangku di sini. Dan karena isi lembung ini semakin berkurang, makanya aku menemukan selendang ini. Ini mungkin karena takdirku. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya telah dicuri oleh suaminya, Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya Jaka Tengit.
menyembunyikan selendangku selama ini. Iya, Dinda. Maafkan aku, Kang. Aku harus pergi. Bagaimana dengan anak kita, Dinda? Jagalah anak kita, Kang. Tapi aku tidak bisa menjaga anak seorang diri, Dinda. Aku percaya Kakang pasti bisa menjaga anak kita. Ibu, jangan tinggalkan aku di sini, Bu. Kamu tidak sendiri di sini, Nak. Masih ada ayahmu. Tapi Bu, kami ingin bersama dengan Ibu di sini. Tapi ini bukan tempatku, Nak. Tempatku ada di Kayangan. Ibu harus pergi. Maafkan Ibu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Ibu, jangan tinggalkan kami, Bu. Ibu. Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan.